Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung yang akan membawakan materi yang berjudul Prinsip-prinsip pendekatan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aziz Abdullah, Ahmad Nur Sidik, dan Rizal Mukhtarullah Al-Fatih. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, SLC, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan inovasi kurikulum. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip-prinsip pendekatan dan pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum. Pengertian. Prinsip dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu dasar, asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip adalah suatu pernyataan atau kebenaran yang dijadikan seseorang atau kelompok sebagai suatu pedoman untuk berpikir atau bertindak. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum, agar dalam proses pengembangan kurikulum itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Prinsip umum. Dalam prinsip umum, pengembangan kurikulum meliputi yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi merupakan relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik, dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, dengan petunjuk dan dunia kerja, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip efisiensi, yaitu kurikulum hendaknya mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cepat dan tepat, sehingga hasil kegiatan kurikuler memadai dan memenuhi harapan. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas artinya kurikulum dalam pengembangannya mengusahakan agar dapat membuahkan hasil atau mencapai tujuan tanpa ada kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Para pengembang kurikulum harus memperhatikan dan mengusahakan agar pendidikan dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul dan manusia seutuhnya. Prinsip integritas. Prinsip ini mengusahakan dalam pengembangan kurikulum harus berdasarkan suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dalam pengembangannya merupakan bagian yang berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan kurikuler lainnya, baik secara vertikal, bertahap atau berjenjang maupun secara horizontal. Prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi artinya kurikulum dikembangkan dengan usaha agar semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler dan kokurikuler serta pengalaman belajar lainnya dapat serasi secara seimbang dan setujuan. Prinsip objektivitas artinya kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler dilakukan dengan tatanan dan kebenaran ilmiah. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memiliki arti bahwa dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung tinggi keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Selanjutnya, prinsip khusus.
Prinsip-prinsip tujuan kurikulum. Prinsip yang berorientasi pada tujuan berarti bahwa sebelum ditentukan, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Prinsip ini ditinjau dari tujuan sebagai salah satu komponen pokok dalam pengembangan kurikulum. Tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus. Prinsip isi kurikulum. Prinsip ini menunjukkan bahwa isi kurikulum harus mencerminkan falsafah atau dasar suatu negara. Isi kurikulum juga harus diintegrasikan dalam nation dan karakter building. Isi kurikulum harus mengembangkan cipta rasa, karsa, dan karya agamis pendidik memiliki mental, moral, budi pekerti luhur, tinggi keyakinan agama, cerdas, terampil, serta memiliki fisik yang sehat dan kuat. Isi kurikulum harus mempersiapkan sikap dan mental peserta didik untuk dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Isi kurikulum harus memadukan teori dan praktik. Isi kurikulum harus memadukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan nilai-nilai. Isi kurikulum juga harus diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Isi kurikulum harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Isi kurikulum juga harus dapat mengintegrasikan kegiatan intra, ekstra, dan kokurikuler. Isi kurikulum harus memungkinkan adanya kontinuitas antara satu lembaga dengan lembaga pendidikan lainnya. Dan isi kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi setempat. Prinsip perkembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, keimanan, nilai, dan bukti pekerti luhur. 2. Penguatan integritas nasional. 3. Kesinambungan etika, logika, estetika, dan kinestetika. 4. Kesamaan memperoleh kesempatan. 5. Abad pertengahan dan teknologi informasi. 6. Pengembangan keterampilan hidup. 7. Belajar sepanjang hayat. 8. Berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan. 9. Pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pengertian pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses perbuatan cara mendekati, atau juga usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan pengembangan kurikulum. Menurut Zainal Arifin dalam bukunya Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, jika dilihat dari aspek perencanaannya, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pendekatan kompetensi, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai konsep dari teori sistem yang umum untuk memahami teori organisasi dan praktik manajemen. Pendekatan klasifikasi nilai, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada langkah pengambilan nilai berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pendekatan komprehensif, yaitu pendekatan yang melihat, memperhatikan, dan menganalisis kurikulum serta keseluruhan. Pendekatan yang berpusat pada masalah, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai masalah kurikulum secara khusus. Yang terakhir, pendekatan terpadu, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau satu kesatuan yang bermakna dan berstruktur.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun isi materi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.